Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Nurardani. Saya mahasiswa dari Pendidikan Biologi Universitas Lancang Kuning semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai prinsip-prinsip ekologi tumbuhan. Baiklah, saya akan memulai membuka PPT. Sebagaimana diketahui, makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, manusia, maupun mikrobiota, hidup dan tinggal di suatu wilayah kehidupan atau dalam suatu sistem ekologi atau ekosistem. Berbagai ekosistem di bumi pada wilayah tersebut terdapat di lingkungan darat atau lingkungan perairan. Ekosistem, apa itu ekosistem? Nah, saya akan menjelaskan beberapa definisi atau menurut para ahli mengenai ekosistem. Yang pertama ada menurut Age Tansley, dia menyebutkan bahwa ekosistem yaitu suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudnya yaitu berhubungan dengan keanekaragaman spesies. Selanjutnya menurut Woodbury, ini pada tahun 1954 dalam Setiadi 1983 yang menyebutkan bahwa ekosistem yaitu tatanan kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi dan aliran energi. Selanjutnya menurut Odom, pada tahun 1993, dia menyebutkan bahwa ekosistem yaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungannya. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup pada tahun 1997, yang menyebutkan bahwa ekosistem yaitu tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Menurut Sumarwoto pada tahun 1983, ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Prinsip-prinsip ekologi tumbuhan. Yang pertama yaitu konsep ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Selanjutnya komponen ekosistem, yaitu berdasarkan segi struktur terdiri dari dua jenis. Yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Keseimbangan dalam ekosistem yaitu keseimbangan yang terdapat dalam suatu ekosistem yang disebut homeostatis, yaitu kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Habitat dan relung. Semua makhluk hidup mempunyai tempat hidup yang disebut habitat. Habitat dapat juga dipakai untuk menunjukkan tempat tumbuh sekelompok organisme dari berbagai spesies yang membentuk suatu komunitas. Energi dalam ekosistem, energi yang dimiliki oleh setiap organisme hidup adalah energi kimia yang diperoleh dari makanannya dalam bentuk protein, karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor abiotik. Faktor abiotik ini terdapat ada suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroba. Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposor. Selanjutnya itu faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme. Dia meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Tingkatan-tingkatan organisme makhluk hidup tersebut dalam ekosistem akan saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan membentuk suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Selanjutnya ada 4 komponen dalam ekosistem. Yang pertama itu komponen abiotik atau non-hayati. Ini merupakan komponen fisik dan kimia yang terdiri atas tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Yang kedua, komponen produsen, yaitu organisme autotrofik yang pada umumnya berupa tumbuhan hijau. Selanjutnya yang ketiga yaitu komponen konsumen. Ini organisme heterotrofik, misalnya binatang dan manusia yang makan organisme lain. Dan juga ada komponen pengurai, yang merupakan mikroorganisme yang hidupnya bergantung kepada bahan organik dari organisme lain yang sudah mati, misalnya binatang yang sudah mati, manusia, dan juga tumbuhan. Konsep dasar dari ekologi tumbuhan,
Itu dia mempelajari ekosistem, komunitas, dan populasi. Yang kedua mempelajari faktor lingkungan terhadap tumbuhan. Yang ketiga mempelajari struktur dan komposisi vegetasi atau suatu ekosistem atau habitat. Yang keempat mempelajari alir energi dan daur biokimia melalui metabolisme, siklus garam mineral dan siklus air. 5. Mempelajari hubungan tempat tumbuh. 6. Mempelajari hubungan antara kesuburan tanah, iklim, dan faktor lain dengan produktivitas tumbuhan. 7. Mempelajari proses klimak dan suksesi tumbuhan. 8. Mempelajari adaptasi tumbuhan. 9. Mempelajari sebaran tumbuhan. Baiklah, sekian presentasi dari saya, Cory Nurardani, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.